Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 37 ayat 3-4. Firman Tuhan mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang yang mulai ragu dan goyah terhadap janji Tuhan. Apakah benar kalau saya berdoa, Tuhan akan menjawab dan memenuhi apa yang saya doakan? Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang menunda-nunda untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia Tuhan yang mau membuat kita bersukacita dan bergembira, dengan menyediakan bukan saja yang kita perlukan, tapi juga yang kita inginkan. Sekalipun demikian, tentu keinginan juga yang mengandung kebaikan, membawa manfaat, dan membuat kita tidak kehilangan iman pada Tuhan. Beberapa waktu lalu ada seorang pemuka agama yang mendoakan supaya Presiden Joko Widodo diperpendek umurnya, atau dengan kata lain, supaya beliau segera meninggal dunia. Apakah doa yang seperti itu akan dijawab oleh Tuhan? Menurut saya tidak demikian. Satu kali sepeda motor yang saya kendarai berkali-kali mengalami kerusakan. Sering servis yang tentu menghabiskan biaya besar. Masuk bengkel, tidak lama lagi masuk lagi. Kerusakan yang satu, beberapa hari kemudian rusak lagi pada bagian yang lain. Bahkan saat itu saya pernah ditilang oleh polisi karena plat motor sepeda motor saya sudah mati sekitar 1 tahun. 1 tahun lebih seingat saya. Saya sedang tidak ada kesempatan dan tidak ada biaya untuk ganti plat motor. Motor rewel pun sering rusak pun saya cuma bisa pasrah. Mau bagaimana lagi? Gaji saya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk urusan biaya yang lain. Saat berangkat kerja, setelah ditilang oleh polisi tadi, besoknya saya mulai berputar melewati jalan yang lain yang tidak ada polisinya. Berhari-hari demikian. Saya lewati jalan yang lain yang lebih jauh untuk menghindari petugas kepolisian. Sambil mengendarai motor saya berdoa, Tuhan, saya ingin motor baru, tapi nggak tahu bagaimana caranya. Uang saya tidak akan cukup. Setiap hari saya berdoa seperti itu. Anda tahu, sekitar 2 minggu terhitung setelah saya ditilang, oleh kasih karunia Tuhan, saya mendapatkan sepeda motor baru, keluaran terbaru, yang lebih baik, yang lebih nyaman dari motor saya yang sebelumnya. Beberapa tahun lalu saya sempat terucap sama Tuhan, pingin kalau bisa saya ini melayani di ibadah Natal. Kalau memimpin pujian tidak mungkin lah, suara saya tidak akan diperhitungkan. Tapi kalau boleh sekali-kali lah bisa khotbah. Sebenarnya tidak melayani saat acara Natal pun tidak ada masalah. Tapi saya kepingin sekali-sekali supaya ada kenangannya, supaya ada kesan. Selama ini saya hanya melayani di event-event biasa, di acara-acara persekutuan doa dan sebagainya. Tuhan izinkan saya melayani di satu acara Natal sebagai orang yang memimpin doa untuk persembahan. Saya senang sekali. Dan tidak terduga di tahun berikutnya, tahun 2018 saya ingat saya menjadi pembicara di sebuah event Natal. Apakah itu kebutuhan bagi saya? Bukan. Saya tidak butuh sekali.
tidak khotbah pun juga tidak apa-apa. Tapi Tuhan memberikan kesempatan untuk memenuhi keinginan saya. Mari kita belajar untuk menyerahkan pada Tuhan apa yang menjadi keinginan kita selama ini. Anda tahu bahwa sebenarnya tidak mungkin keinginan itu tercapai. Namun firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Hal baik apa yang bisa kita lakukan? Yaitu kita berdoa pada Tuhan. Percaya, Tuhan Yesus sanggup menyediakan apapun yang kita inginkan. Dia mau kita hidup dalam sukacita dan ucapan syukur yang melimpah-limpah. Mari kita datang pada Tuhan. Kita bawa pergumulan kita kepada Dia. Tuhan Yesus, ini kami datang kepadamu dengan segala kerinduan kami, dengan segala apa yang menjadi pergumulan kami, bahkan dengan segala apa yang menjadi keinginan kami, ya Tuhan. Kami cuma bisa datang kepadamu. Engkaulah yang mampu menolong, Engkaulah yang mampu menyediakan, Engkaulah yang mampu memberikan, ya Tuhan, kepada kami. Dan kiranya apa yang masih di pergumulan kami hari-hari ini, Tuhan berkenan untuk menyediakan, untuk meluputkan, dan untuk membuat kami boleh mengalami kelegaan. Bapak Ibu yang mengalami sakit hari-hari ini, taruh tangan di bagian yang sakit. Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit hari-hari ini dengan berbagai keluhan yang ada, mulai dari atas sampai bawah, mulai dari sakit menular, sakit menurun, sakit kambuhan, sakit di luar, ataupun sakit di dalam tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuat kuasa dan karunia dari Roh Kudus, maka yang sakit akan Tuhan berikan kesempatan untuk sembuh. Terimalah kesembuhan yang ajaib itu saat ini juga, di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga untuk Anda yang hari-hari ini mengalami masalah di dalam keuangan, ekonomi Anda berantakan, Anda tidak tahu harus bagaimana lagi, bahkan mungkin banyak tanggungan ke sana sini. Untuk kebutuhan sehari-hari saja sudah susah, apalagi harus membayar biaya-biaya yang lain. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan. Buka tangan Anda, kita datang kepada Tuhan. Terimalah berkat yang dari Tuhan yang istimewa, yang ajaib, yang tidak terduga, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya akan Anda terima saat ini juga. Dengan cara yang ajaib Tuhan akan menyediakan pemeliharaannya. Dengan cara yang luar biasa Tuhan akan menyediakan pertolongannya. Maka Anda akan dipulihkan secara keuangan, dipulihkan secara ekonomi. Tiba-tiba saja Tuhan akan menolong Anda dengan cara yang tidak terduga. Dan Anda bisa membayar apa yang menjadi kebutuhan, yang menjadi tanggungan, yang menjadi kewajiban. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Anda yang mengalami masalah keluarga. Angkat tangan Anda, angkat tangan kanan Anda, dan terimalah pemulihan bagi keluarga Anda yang saat ini berantakan, yang saat ini sedang mengalami situasi tidak baik, yang saat ini sedang mengalami situasi tidak nyaman. Hubungan suami istri sedang renggang, hubungan orang tua dengan anak sedang tidak baik. Di dalam nama Yesus, kiranya Shalom yang dari kerajaan surga itu nyata atas keluarga Anda. Maka keluarga Anda akan dipulihkan. Suami kembali mengasihi istri, istri kembali menyayangi suami, orang tua kembali menjadi hubungan yang baik dengan anak-anaknya. Orang tua memiliki kembali hubungan yang baik dengan anak-anaknya. Anak-anak kembali menghormati orang tua. Dan hubungan yang retak di antara keluarga akan dipersatukan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kebaikan Tuhan ada atas keluarga Anda. Untuk Anda yang hari-hari ini mengalami masalah di dalam pekerjaan, mari angkat tangan kanan kita dan terimalah pertolongan yang dari Tuhan, yang dari kerajaan surga dinyatakan atas hidup Anda. Kuat kuasa Roh Kudus membuat Anda mampu menyelesaikan segala hal yang saat ini sedang Anda hadapi di dalam masalah pekerjaan Anda, dalam usaha yang Anda hadapi.
di dalam pekerjaan yang sedang Anda tekuni saat ini, dan Anda tahu saat ini sedang ada masalah yang begitu rumitnya, oleh pertolongan Tuhan, Anda akan sanggup menyelesaikannya. Oleh kuat kuasa dari Roh Kudus akan ada jalan keluar, akan ada solusi, dan akan ada pertolongan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Sebab Yesus Tuhan adalah sumber dari segala solusi yang sedang kita hadapi saat ini. Untuk Anda yang saat ini sedang mengalami mencari jodoh, mencari pasangan hidup, sudah sekian waktu, umur Anda sudah sekian tahun tidak mendapatkan pasangan hidup, di dalam nama Yesus, terimalah pertolongan yang dari Tuhan, mempertemukan Anda dengan pasangan hidup yang seiman, yang seimbang, yang sepadan, yang menjadi penolong. Yang selama ini Anda gagal dalam menjalin hubungan, Tuhan akan pertemukan dengan pria yang baik, yang sejati, yang mengasihi Anda. Tuhan akan mempertemukan dengan wanita-wanita yang luar biasa, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Anda. Di dalam nama Yesus akan terbina keluarga-keluarga ilahi yang menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Bukan hanya semata terjadi karena nafsu, tapi karena Tuhan yang menghendaki Anda bertemu dengan pasangan Anda. Di dalam nama Yesus, hamba juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang hari-hari ini sudah sekian tahun menikah tapi belum dapat anak. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati ketika pasangan suami istri ini melakukan hubungan, dan akan terjadi ya Tuhan, mereka mendapatkan anak. Akan terjadi ya Tuhan, mereka mendapatkan keturunan yang orang berkata tidak mungkin, yang orang berkata mustahil. Tapi di dalam nama Yesus akan Tuhan berikan kepercayaan dan kesempatan untuk mendapatkan keturunan. Sekalipun sudah sekian tahun menikah, sekalipun ada sesuatu yang menghambat di dalam tubuh Anda, sekalipun dokter berkata tidak mungkin, tapi oleh anugerah Tuhan Anda akan mendapatkan keturunan. Di dalam nama Yesus. Demikian juga untuk problem atau perkebunan masalah-masalah yang lain ya Tuhan, yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Engkau Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa, Engkau Tuhan yang sanggup mengerti semua pergumulan, dan Engkau Tuhan yang sanggup melepaskan, membebaskan dari segala hal yang kami hadapi saat-saat ini. Segala hal yang menyesakkan hati, segala hal yang menyakitkan, yang mengecewakan hati kami selama ini. Engkau yang memberikan kelegaan ya Tuhan. Engkau yang memberikan pada kami sukacita. Engkau yang memberikan pada kami ucapan syukur yang melimpah-limpah. Dan kami terima jawaban doa dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya doa kita, Tuhan jawab, Tuhan penuhi, Tuhan selesaikan pergumulan kita. Sama-sama kita berkata, amin. Selamat mengalami kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Salam dari saya Oki Raharjo dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.